Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang desain software. Definisi desain software yang pertama yaitu merupakan suatu proses untuk mendefinisikan arsitektur perangkat lunak, komponen, modul, antarmuka, pendekatan pengujian serta data untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Definisi selanjutnya yaitu proses bertahap, di mana semua kebutuhan yang ada diterjemahkan menjadi suatu cetak biru yang akan digunakan untuk mengkonstruksi perangkat lunak. Dari kedua definisi ini dapat diketahui bahwa desain software atau perancangan perangkat lunak merupakan suatu aktivitas untuk menerjemahkan semua kebutuhan yang sudah dianalisa pada tahap analisa kebutuhan software untuk diterjemahkan menjadi suatu kerangka yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Prinsip desain software yang pertama adalah proses, yaitu serangkaian langkah untuk menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membuat diagram yang menggambarkan seluruh aspek dalam membangun perangkat lunak. Prinsip yang kedua yaitu model, menunjukkan representasi perangkat lunak berupa detail tentang arsitektur perangkat lunak, struktur data, antarmuka, dan juga komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Berikut ini adalah ilustrasi transformasi model analisis ke model desain, yaitu berkaitan dengan model terstruktur atau konvensional. Pada bentuk lingkaran, hal ini menunjukkan model analisis, kemudian bentuk piramid menunjukkan model desain. Pada model analisis, terdapat data dictionary sebagai inti model yang merupakan penyimpanan berisi deskripsi semua objek data yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Di bagian luarnya terdapat entity relationship diagram yang menggambarkan hubungan antar objek data berupa notasi yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data. Selanjutnya di sisi lain terdapat data flow diagram yang merupakan diagram untuk mengindikasi bagaimana data mengalir pada suatu sistem. Diagram ini juga menunjukkan tentang bagaimana fungsi-fungsi pada sistem memindahkan aliran-aliran data. Selanjutnya di sisi lain terdapat state transition diagram yang menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku akibat kejadian eksternal. Ditunjukkan berupa model tingkah laku sistem dan juga cara transisi dari satu state ke state yang lainnya. Pada bagian terluar terdapat specification tentang proses, kontrol, dan juga tentang data object description. Untuk membuat desain software, yang pertama adalah data design, yang mana kegiatan ini membutuhkan data dictionary. Untuk membuat data design, maka diperlukan data dictionary dan juga entity relationship diagram. Kemudian untuk menyusun architectural design membutuhkan data flow diagram. Kemudian untuk membuat interface design membutuhkan data flow diagram juga. Selanjutnya untuk komponen level design membutuhkan state transition diagram dan juga process specification. Berikut ini contoh dan juga penjelasan singkat tentang model desain. Yang pertama adalah desain data yang merupakan
struktur tabel pada database yang diperlukan untuk mengkonstruksi perangkat lunak. Desain data ini dapat ditunjukkan berupa conceptual data model dan juga physical data model. Inti dari desain data yaitu menggambarkan skema relasi antar objek data. Selanjutnya adalah desain arsitektur yang merupakan hubungan antar elemen-elemen struktur utama dari program. Nah, dapat digambarkan dengan menggunakan struktur menu. Berikut ini contoh struktur menu untuk sistem penggajian. Dapat juga digambarkan dengan diagram seperti ini. Ini adalah contoh untuk alur pendaftaran pasien. Desain selanjutnya yaitu desain antarmuka yang merupakan desain untuk menunjukkan gambaran bagaimana software berinteraksi dengan user. Kita bisa menggunakan acuan dari DFD level 1, di mana pada diagram ini terdapat aliran data atau aliran input dan juga aliran output. Untuk aliran input bisa digambarkan atau bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat tampilan input. Di sini saya contohkan misalnya terdapat aliran input yaitu data karyawan. Karyawan memasukkan data karyawan pada proses pencatatan data untuk disimpan pada tabel karyawan. Nah, dari aliran ini kita bisa membuat tampilan input, misalnya seperti ini, yaitu berupa formulir data karyawan. Adapun isiannya ini mengacu pada tabel karyawan. Selanjutnya, pada aliran output atau aliran informasi terdapat laporan data karyawan. Misalnya di sini saya mengambil contoh aliran output berupa laporan data karyawan. Jadi kita bisa membuat tampilan output dengan acuan aliran data tersebut. Berikut ini contohnya. Selanjutnya, komponen level design atau desain prosedural merupakan desain yang menggambarkan deskripsi prosedural dari komponen-komponen perangkat lunak. Pada desain ini, kita bisa menggunakan diagram flowchart untuk menunjukkan alur algoritma pada proses atau fungsional dari sistem. Ini adalah contoh untuk alur kondisi. Kemudian ini adalah contoh untuk alur sequence atau terurut. Tentu saja masih banyak beberapa alur yang bisa digambarkan menggunakan diagram flowchart. Demikianlah pembahasan kita tentang desain software. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.